izin untuk pendampingan yang sekarang, yaitu terkait implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang insya Allah kita akan diskusikan tadi, yaitu supervisi atau survei flashback dari umpan balik 360 mengenai asesmen mandiri, terus umpan balik dari rekan sejawat, kepala sekolah, guru dan murid. Nah, itu yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Yang selanjutnya adalah diskusi KSE ya. Yang ketiganya itu diskusi tentang keterlaksanaannya tahapan alur belanja waktu kita melaksanakan kegiatan lokakarya di kemarin ya di SMK N3 Pandeglang ya. Nah, untuk di langkah yang pertama di bagian awal sebagai pembuka, bagaimana tentang keterlaksanaannya umpan balik dari rekan sejawat, sekolah dan lainnya. Apakah sudah dimasukkan untuk lembaran linknya di LMS? Sudah. Yang umpan balik itu ya. Umpan balik ya. Ya. Oke. Sejauh ini proses yang Pak Sasa lihat dari proses umpan balik dari dari asesmen mandiri Pak Sasa sama dengan kepala sekolah, rekan guru dan murid, di poin apakah yang perlu ditingkatkan atau perlu diperbaiki ataupun yang sudah baik di bagian mana, kalau boleh saya tahu? Pertama memang umpan balik dari teman sejawat di sekolah, terus dari kepala sekolah juga memang umpan baliknya positif. Ya. Positif, cuman yang perlu dikembangkan lagi memang mungkin dari saya pribadi atau teman saya juga, jadi lebih berkolaborasi atau hal-hal yang didapat itu lebih ditularkan lagi kepada teman-teman di sekolah gitu. Baik itu dalam segi pembelajarannya atau budaya positif dan hal yang lainnya, itu lebih ditularkan lagi gitu Pak. Lebih sharing lagi gitu. Oke, jadi di bagian kolaborasi ya lebih menularkan. Oke, Pak, apakah sejauh ini sudah kegiatan itu berkolaborasi itu sudah didiseminasikan kepada rekan sejawat? Sudah disampaikan juga atau ditularkan kepada teman sejawat. Terus selain itu juga hal-hal misalkan kayak budaya positif mulai diterapkan di sekolah. Ya misalnya teman seperti apa? Seperti misalkan kebiasaan membaca. Ya. Terus peserta didik ketika akan masuk kelas berdoa, berbaris, memeriksa pakaian, jadi hal-hal yang kayak gitu sesuai dengan keyakinan yang memang dibuat mencoba diterapkan gitu Pak. Jadi supaya kelas yang lain juga memang lihat. Salah satu juga hal-hal mungkin di luar yang itu ya, kayak kerapihan kelas kita mulai dari awal supaya yang lain melihat gitu. Hal-hal seperti itu maksudnya kita coba tuangkan supaya nanti kelas yang lain juga mengikuti. Mengikuti. Oke. Sejauh mana tahapan tersebut yang Bapak laksanakan? Apakah sudah diterapkan di alur belajarnya atau di alur belajar sudah diterapkan sih sebagian gitu. Cuman memang kita berusaha untuk menerapkan budaya-budaya positif tersebut. Oke. Apakah kegiatan tersebut sudah didiseminasikan kepada kelas lain juga? Apa masih di kelas Bapak? Sudah. Oke, Pak Sasa. Selanjutnya kegiatan apa saja sih di umpan balik atau flashback dari rekan sejawat yang sekiranya bisa selama 1 bulan ini yang bisa ini program nih perlu diperbaiki, ini program perlu dilanjutkan gitu ya. Sejauh mana sih pengukuran itu yang dilakukan Pak Sasa? Ya. Dalam hal ini memang sebenarnya agak ini ya, karena memang kegiatan itu kan untuk sama edukasi. Jadi memang hal-hal positif karena banyak kegiatan, salah satunya memang untuk sekarang itu kita di literasi itu Pak. Jadi seperti misalkan mengadakan sudut baca gitu, terus
lebih fokus yang kelihatan atau nyata dulu gitu Pak, kepada yang berdampak kepada peserta didik itu gitu. Itu aja sih. Oke. Apakah dengan budaya positif dan literasi itu ada kaitannya dengan visi yang Bapak? Ada. Nah, kalau memangnya ada, apa sih yang menjadi langkah dan yang menjadi hambatan tersebut? Yang pertama memang yang jadi hambatan itu untuk di sekolah saya gitu Pak, kurang adanya motivasi atau kerjasama dari masyarakat. Itu salah satu kendala yang memang harusnya kan dari interaksi atau kerjasama dari masyarakat juga memang kan mendukung, terus dari dunia industri juga kan di sekitar sekolah gitu. Itu yang sampai sekarang menjadi kendala gitu, bagaimana sih caranya gitu supaya memang ada benar-benar motivasi atau kerjasama dari masyarakat dan lingkungan industri di sekitar sini gitu. Itu yang Oke Pak, berarti kendalanya, apakah kendala itu sudah dikomunikasikan dengan pihak terkait atau belum? Atau misalnya kapan mau dilaksanakan? ya rencana kan memang kalau misalnya sudah ketemu komite, nah rencana saya itu kan memang mau ngobrol dengan komite, kali aja gitu komite sebagai perwakilan dari masyarakat dan dengan komite itu sendiri di sekolah-sekolah salah satu gitu bisa tahu celah-celah atau karakter masyarakat di sini gitu Pak. Jadi mudah-mudahan dengan ngobrol dengan komite nanti ada jalan Titik tengah. ya titik tengah. Luar biasa Pak, rasa pada pelaksanaan yaitu mencapai satu bulan terakhir ini berdasarkan pemantauan juga saya lihat sudah banyak perkembangan dan teman-teman juga yang selanjutnya Pak, untuk di kegiatan pendampingan ini di bagian inti atau di bagian untuk ada 3 ranah yang kita akan bahas. Itu kan yang sebagai hanya pembuka saja sasa. Ada 3 ranah yang kita akan bicarakan. Yang pertama terkait yaitu refleksi kembali perspektif dari teman-teman dan asesmen di Pasasa. Yang kedua yaitu mengenai rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiganya yaitu mengenai pelaksanaannya alur baca ya. Nah di bagian yang pertama, sebelum saya ke bagian yang pertama, saya akan coba mengingatkan kembali ya, apa saja sih yang sudah dipelajari selama beberapa bulan ini gitu, yang kita pelajari itu dari mulai modul 1.1 gitu. 1.1 tentang apa? Coba saya mau mereview kembali lah 1.1 itu tentang apa kalian? 1.1 Ya 1.1 itu tentang apa ya? Mereview aja ini, mereview ya. Biasanya kan kalau misalnya mereview agak susah ya. Ya boleh dibuka dulu prarimbonnya ya, boleh. Kita mengingat aja 1.1 itu tentang apa, 1.2 kita tentang apa, 1.3 tentang apa, 1.4 tentang apa. boleh diingatkan kembali. Boleh diingatkan kembali. Oke, kalau misalnya 1.1 itu mengenai filosofi kehidupan. Masih ingat kembali tentang apa itu filosofinya? Filosofi Ki Dewantara memang salah satunya menjelaskan bahwa pendidikan itu menurut Ki Dewantara, tugas guru itu ada menuntun peserta didik, bahwa garis besar peserta didik itu bukan ibarat seperti kertas kosong, tetapi memang peserta didik itu mempunyai garis-garis kecil yang memang tidak terlalu jelas. Tugas guru itu adalah salah satunya memang membuat garis-garis itu menjadi tebal gitu Pak. Jadi memang peserta didik itu mempunyai karakter sesuai dengan peserta didik itu sendiri, dan tugas guru adalah menuntun atau mengarahkan bagaimana peserta didik itu menjadi memang peserta didik yang sesuai dengan karakter mereka. Oke, luar biasa Pak Sasa mengingatnya, mantap gitu ya. Yang kedua Pak Sasa, yang kedua itu apa? Yang kedua Ayo semangat Pak Sasa. Yang kedua apa? Tentang apa? Kita mengingatkan kembali nih ya. Sebelum kita membahas ke flashback itu, tapi kita harus mengingatkan kembali nih kan. Refleksi ini. refleksi. Mode 1.2 itu adalah tentang
Tahu itu Mas. Nah, oke, nilai dan peran guru penggerak ya. Iya, nilai. Nilai dan peran guru penggerak. Kira-kira di nilai peran guru penggerak ada apa saja? Kira-kira apa saja? Nilai dan peran. Ya nilainya ada berapa, perannya ada berapa. Buka lagi boleh Pak Halim kan ya, boleh. Tenang aja Pak Sasa, Ya. kita nyantai tadi juga ngopi, ayo ada air minum, tenang aja, minum dulu Pak Sasa. Musri. Ya, ayo. Banyak ini soalnya Bu, banyak pikiran nanti. Gak apa-apa. Biasa. Oke, nilai dan peran guru penggerak ya. Coba Tadi apa ya? sambil nyantai aja, gak apa-apa Pak. Mengingatkan kembali, mereview aja. Biasanya kan kalau misalnya pembelajaran itu kita itu selalu melihatnya yang ke depan aja gitu ya, ternyata pembelajaran yang harus diperhatikan juga ke belakangnya harus diperhatikan ya. Apa saja itu nilai peran guru penggerak? Nilai guru penggerak itu ada 6 poin Pak ya. Ya, apa saja? Yang pertama memang berpihak pada murid, Iya. mandiri, kreatif, inovatif, reflektif dan kolaboratif. Iya, luar biasa tuh kan. Dari tepuk tangan lagi gitu kan. Ternyata luar biasa ya, itu untuk dinilai peran guru penggerak. Itu sebenarnya sebagai guru itu kita harus benar-benar memegang nilai-nilai tersebut. Karena kalau misalnya tidak berpihak pada murid, tidak mandiri, tidak kreatif, tidak inovatif, tidak reflektif, ya tidak kolaboratif, mau gimana gitu ke depannya gitu ya. Nah seperti apa? Ya kalau berpihak pada murid, berarti segala sesuatu yang dilakukan sama Pak Sasa itu sebenarnya demi murid. Literasi kan demi murid. Kegiatan literasi juga demi murid. Itu tidak ya. Bahkan dari dulu juga kalau misalnya kita dibawakan dengan naungan agama ya Nabi Muhammad juga Iqra kan? Iqra itu kan baca. Berarti literasi juga baca bukan? Iya, baca. Kalau misalnya literasi sama Iqra munculnya dari dulu apa dari sekarang? Dari dulu semua. Ya, gitu, hanya perbedaan bahasa saja, dulu Iqra sekarang literasi katanya. Gitu ya. Seperti itu Pak Sasa ya. Mantap nih Pak Sasa nih. Oke, yang itu nilai peran guru penggerak. Yang ketiga apa Pak Sasa? Yang ketiga kreatif. Yang ketiga. Modul Nah, 1.3 ya. Nah, Modul 1.3 itu tentang demonstrasi konstekstual ya. bukan Pak Sasa, saya ingatkan kembali ya. Ya, Modul apa-apa. 3 itu adalah 1.3 itu adalah Visi guru penggerak. Visi guru Visi guru penggerak. Gak apa-apa Pak Sasa, gak mau mengingatkan kembali. Ayo kita gali Pak Sasa, kita mewujud visi ya, visi ya. Oke, saya ingatkan kembali lagi lah. Visinya Pak Sasa dulu apa? Visi mewujudkan peserta didik yang beriman, kreatif, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Oke, berhubung Bapak memunculkan profil pelajar Pancasila. Oke, di profil pelajar Pancasila itu sendiri apa saja poinnya? Profil pelajar Pancasila yang pertama memang mandiri, Bukan. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila apa? beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, ayo Pak Sasa, apa lagi? apalagi itu Pak? Berkebinekaan global. Ya. Terus apa lagi? 6 kan? Ya. 65 Pak. Ada 6. Ada 6. Dikirain jumlahnya juga apa? Tambah. Ya, terus apa lagi? Ayo kita ingat Pak Sasa. Apa coba tadi yang tadi sudah beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga apa? kreatif, Bergotong royong, mandiri ya. mandiri. Terus berempat nih Pak. 2 lagi kemana? Pak ini mau mengingatkan Lupa lagi soal itu, Pak. Review kembali. Review kembali Pak. Apa aja itu Pak, coba Pak? Apalagi Pak? Jadi saya yang dikoceng. Ayo, ya, jadi saya yang dikoceng ayo Pak. Apalagi? Ayo kita ingat profil pelajar Pancasila itu pertama yaitu berakhlak, beriman dan bertakwa kepada Yang Maha
biasa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkegiatan global, yang ketiga bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Betul tidak itu? Bentar, cek dulu. Pas. Oke. Yuk kita ulangi lagi. Ya siap. Siap. Apa saja? Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu. Oh iya. Gak apa-apa, Pak. Nyantai aja. Siap. Nyantai aja, Pak. Kita ini hanya mereview kembali, mereview kembali bahwasannya Pasasa itu kan tujuannya Pasasa kan punya visi yang harus diterapkan sesuai pelajaran Pancasila. Jangan sampai pelajaran Pancasila ya apa kemana nanti lepas anak-anaknya enggak kemana gitu ya. Seperti itu ya. Boleh dicari lah Pasasa. Banyak ini soalnya Pak, Banyak pikiran. Bapak kita cabut terus. Gak apa-apa, ini mah cuma mengingatkan review siap. aja, mereview kembali Pak Sasa. Sebelum kata saya kan ada betul nggak? Benalar kritis dulu kreatif ya. Beriman ya, dekat global, mandiri, bergotong royong, kritis, kreatif. Oke, ada 5 poin, ada 6 poinnya ada. Poin. Ada. Oke Pak, kita lanjutkan kembali ya. Tadi baru sampai visi ya Pak. Ya. Yang sekarang melanjut ke budaya positif. Budaya positif itu ada apa saja? Budaya positif Itu ada, katanya ada segitiga restitusi juga di situ. Di budaya positif ada apa saja? Ya, budaya positif apa saja? perubahan paradigma belajar, Paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Oke, berarti jumlahnya ada berapa? 7 ya? 7. Alhamdulillah langsung ketemu itu mah ya. Langsung ketemu, gak apa-apa. Gak apa-apa Pak. Ini mah cuma mengingatkan kembali kalau misalnya pembelajaran kan kita refleksi itu harus mengingat apa sih yang dilakukan kita itu agar kedepannya bisa terarah, bisa ini gitu ya. Seperti itu ya Pak. Jadi elemen-elemen tersebut kita usahakan ya paham apa gitu ya. Kalau tidak seperti ini ya saya juga tidak diingatkan seperti ini ya juga sama gitu ya. Ini hak Bapak sih sebenarnya gitu kan, hak Bapak untuk mengkaji bareng-bareng dengan saya. Selanjutnya Pak, itu kan selesai 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dari mulai filosofi, nilai dan perangkat, visi penggerak, terus budaya positif itu ada di modul 1. Yang kedua yaitu di 2.1 tentang apa kira-kira kira-kira apa, jangan jadi grogi Pak, yaitu berdiferensiasi Pak, yang kemarin diferensiasi baru kemarin aja Pak. Diferensiasi proses pembelajaran proses pembelajaran berdasarkan kemampuan peserta didik. Ya gitu. Kalau diferensiasi itu ada berapa sih Pak? Diferensiasi Ayo boleh lagi Pak lah, gak apa-apa, ayo lihat lagi. Kalau nggak salah ada 3 ya. diferensiasi ya. Ada 3, ada apa saja di 3 itu? Diferensiasi, konten, diferensiasi apa lagi Pak? Ada diferensiasi konten, apalagi boleh produk dan proses konten, proses dan produk ya. Kan kemampuan di anak itu kan ada yang tinggi, sedang, dan rendah gitu ya. Boleh lah kalau yang sini itu yang ini kemampuan peserta ini. Oke, peserta luar biasa ya. Sampai saat ini pemahaman yang sangat luar biasa.
mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menggali. Saya kira ini sebenarnya sambil menggali aja, mereview kembali pemahaman apa yang kita pelajari. Pak Sasa bukan ini ya, saya benar bukan menggurui, bukan menggurui, bukan menghakimi, saya benar ini belajar bareng aja, ingin belajar bareng dengan Pak Sasa sambil apa sih yang kita pelajari selama beberapa bulan ini, supaya kegiatannya ya berjalan dengan ya, apa yang kita harapkan. Terima kasih juga Pak, justru diingatkan ya. Karena tadi sempat memang blank ya, lupa lagi gitu. Kalau nggak digali seperti ini mungkin saya juga lupa. Iya. Terima kasih. Iya, namanya juga penting judulnya tadi Pak Sasa bicara ini tentang literasi, karena besok akan ada pendampingan literasi. Jadi bicara udah fokus ngurusin literasi apa saja. Ternyata Pak itu juga literasi Pak. Intinya kita itu mengingat kembali, mengingat review itu yang namanya literasi itu ya tidak hanya itu gitu ya, tapi mengingat dengan berbicara seperti ini juga literasi. Tapi literasi itu ada dengan cara mendengarkan, ada yang secara kemampuan audio, ada yang kemampuan secara kinestetik, dan ada kan juga ada gitu ya. Oke Pak, lanjut aja ya, biar semangat. Itu mah pembuka buat Pak Sasa mengingatkan kembali, mereview kembali. Oke Pak, di refleksi supervisi umpan balik atau asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak berdasarkan hasil flashback dan asesmen mandiri tentang kompetensi responden terhadap kompetensi yang Bapak dapati ya. Coba jelaskan menurut masing-masing responden, dari misalnya kepala sekolah meresponnya apa, guru meresponnya apa, atau peserta didik kepada kasus itu seperti apa. Penjelasannya pertama memang respon dari kepala sekolah dulu. Respon dari kepala sekolah memang positif gitu, sangat positif Pak. Karena yang pertama respon positifnya yang pertama ketika kita memang melaksanakan kegiatan CGP itu tidak menghalangi, bahkan justru mensupport gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat mungkin ada perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah gitu, memberikan semacam applause atau ucapan terima kasih, memang bukan berupa hadiah atau apa, tapi dengan ucapan atau penghargaan kepada kita juga, dengan ucapan atau dengan sikap, itu juga salah satu memang bukti bahwa kepala sekolah memang memberikan motivasi kepada CGP itu sendiri gitu. Terus dari teman sejawat memang bukti mereka mendukungnya. Jadi salah satunya ini Pak Sasa tentang kegiatan CGP, materi apa lagi sih yang kira-kira memang bisa bermanfaat buat kami gitu. Makanya sering mengadakan tadi itu berkolaborasi itu sendiri gitu. Kalau dari peserta didik antusias karena memang mereka mulai mengerti soal perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas itu Pak. Jadi kalau misalkan memang peraturan kelas memang salah satunya membebankan kepada peserta didik itu sendiri, atau mereka merasa takut akan hukuman gitu. Tapi dengan tahu setelah kita mempelajari keyakinan kelas itu sendiri, peserta didik jadi memahami untuk perubahan dia sendiri itu lebih bagusnya dari dalam diri sendiri gitu Pak, bukan dari akibat dari ekstrinsik atau dari luar gitu. Jadi kalau dari luar kan mereka bersifatnya sementara gitu ya, tapi kalau dari keyakinan yang telah dibentuk atau disepakati, ya peserta didik mungkin akan lebih melekat atau sadarnya dengan lama gitu, maksudnya jadi lama gitu, membekas di peserta didik sendiri. Luar biasa yang apa yang dilakukan Pak Sasa mengenai tanggapan dari kepala sekolah, rekan guru dan siswa ternyata sudah ditampung penuh ya. Dan refleksi itu apakah sudah dimasukkan ke LMS? Refleksi yang refleksi umpan balik yang sudah itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang menjadi respon untuk gambaran untuk meningkatkan kompetensi Pak Sasa itu nanti bisa lebih bertambah lagi, lebih mengingatkan Pak Sasa lagi tentang kompetensi apa sih yang harus kita punya sebagai guru penggerak. Oke, selanjutnya Pak, apa rencana kedepannya untuk
semakin mengasah kompetensi guru penggerak sehingga bisa memiliki penguasaan kompetensi yang lebih sempurna gitu. Yang pertama memang untuk tindak lanjut ke depannya, yang pertama memang saya akan selalu lebih fokus kepada CGP itu sendiri, walau kegiatan banyak bentrok nih Pak. Jadi pikiran itu kemana-mana aja gitu ya, kebagi-bagi. Jadi saya akan berusaha untuk lebih fokus lagi ke CGP yang pertama, dan berusaha mengkaji ulang lagi pembelajaran yang sudah dipelajari dari awal sampai dengan akhir supaya lebih mengerti gitu, tidak lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang didapat dari kegiatan CGP itu tentunya akan ditularkan baik di sekolah maupun di kegiatan-kegiatan yang bersifatnya menunjang kepada pengembangan kompetensi guru itu sendiri gitu. Oke, luar biasa. Baik itu di sekolah maupun di kegiatan-kegiatan KKG gitu. Jadi supaya yang lain juga, oh ini nih ternyata di guru penggerak itu diajarkan ini gitu. Jadi mereka juga tahu gitu Pak, bukan hanya kita sendiri gitu, bisa menularkan kepada teman sejawat baik di sekolah maupun di luar sekolah. Itu mungkin tindak lanjut yang akan saya lakukan gitu Pak. Oke Pak, sangat baik sekali apa yang Pak Sasa inginkan, apa yang Pak Sasa akan programkan, mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke, untuk memudahkan rencana Pak Sasa tersebut nih, ya rencana kan timing nih, Pak Sasa akan mengemas dalam bentuk apa? Yang pertama tentunya memang kebiasaan Pak. Kebiasaan maksudnya di sini apa? Contoh kecil misalkan di budaya positif itu ya. Budaya positif memang kita terapkan dulu di sekolah kita dulu, dari yang terkecil misalkan di kelas dulu. Jadi nanti setelah proses budaya positif itu berjalan, minimal kelas yang lain juga mengikuti gitu. Jadi kita memberikan contoh dengan dari diri kita sendiri gitu dulu Pak. Oh ditimbulkan, oh bagus nih. Jadi supaya yang lain juga termotivasi. Terus selain itu kita juga dengan teman sejawat baik di sekolah maupun di KKG nanti, tadi itu saya bilang yang akan terapkan selalu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan teman sejawat baik di sekolah maupun di luar sekolah. Adapun yang di sekolah tadi memang sasarannya peserta didik, karena memang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara itu bahwa kita memang berhamba kepada peserta didik. Jadi segala sesuatu memang peserta didik gitu Pak. Jadi ke peserta didik itu hal yang paling bagus menurut saya adalah pembiasaan hal-hal yang positif gitu. Oke, luar biasa Pak. Mudah-mudahan rencana kedepannya bisa Bapak sajikan dalam bentuk kegiatan dengan menggunakan alur laut ya. Oke, tadi sempat saya bahas juga ya visinya juga ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan sesuai dengan apa yang visi Bapak inginkan. Oke, siapa saja sih yang akan dilibatkan untuk mengingatkan ya terkait kompetensi guru penggerak yang Bapak akan nanti laksanakan pada yang tadi Bapak akan budaya positif. Siapa sih yang akan dilibatkan untuk mengingatkan Pak Sasa supaya kegiatan tersebut itu bisa terlaksana dengan mulus gitu, dengan apa yang jadi harapan pun, walaupun misalnya betul kata Pak Sasa, kita sebagai guru ya bukan hanya memikirkan ini saja, tetapi kita sebagai seorang guru memikirkan yang lain, A dan B-nya ya mungkin. Tetapi program ini, karena program ini juga ini untuk menunjang sarana Pak Sasa juga ya gitu. Ya program ini juga tidak memberatkan Pak Sasa kalau menurut saya, tetapi ini program ini bertujuannya untuk membantu Pak Sasa sendiri gitu ya. Nah, siapa sih yang akan diajak untuk supaya program ini bisa berjalan dengan lancar? Apa yang Bapak harapkan itu berjalan demi sekolah SD sekolah sahabat 2 ini gitu ya, sekolah sahabat 1 ini gitu ya. Siapa sih? Jadi memang yang harus saya libatkan nanti dalam kegiatan ini, agar memang visi atau ada perubahan ke yang lebih baik itu tentunya memang Bapak sendiri sebagai PP saya gitu. Iya. Artinya kenapa saya berpendapat tadi, salah satunya adalah Bapak, karena ketika saya hilap, contoh kecil hal-hal yang tadi gitu, saya bisa bertanya, atau Bapak juga sebagai PP saya bisa memberitahu saya lagi gitu Pak. Itu salah satu. Yang kedua,
kalau di lingkungan sekolah tentunya memang tidak terlepas dari penanggung jawab di sekolah sendiri, yaitu sebagai kepala sekolah, rekan sejawat. Akan tetapi memang untuk melakukan perubahan tidak hanya kepala sekolah dan teman sejawat saja, tetapi memang kita juga membutuhkan yang saya bilang tadi Pak, ada kendala kerjasama dari pihak masyarakat gitu, atau komite, karena bagaimanapun program sebagus apapun di sekolah, baik saya pribadi, visi misi saya pribadi dan visi sekolah, kalau tidak ada kerjasama tadi dari pihak masyarakat, kepala sekolah dan dewan guru, itu mungkin tidak akan berjalan Pak. Karena itu perlunya kerjasama atau kolaborasi dari teman-teman di sekolah sendiri. Luar biasa Pak. Mudah-mudahan apa yang, walaupun saya sendiri sih sebenarnya pas itu lagi proses belajar juga sama dengan Pak Sasa, tapi kalau misalnya Pak Sasa minta bantuannya insya Allah saya bantu ya. Pasti Pak. Mudah-mudahan bisa terlaksana apa yang Bapak inginkan itu bisa berjalan ini. Selanjutnya Pak Sasa, tadi kan sudah ini, saya mendengar kata-kata komite. Sejauh ini dengan komite sejauh mana untuk berkomunikasi atau berkolaborasi? Sejauh ini memang komunikasi sudah cukup baik Pak. Salah satunya memang bukti kerjasamanya pihak sekolah dengan komite. Apabila saya gambarkan, kasih contoh kecil ya Pak ya. Kalau misalkan memang kita di akhir tahun itu ada apa namanya, semacam kenaikan kelas gitu, itu kan biasanya yang mengundang masyarakat itu untuk mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah itu ya komite, memfasilitasi gitu. Itu salah satu memang bukti bahwa komite itu mendukung dalam dunia pendidikan di sini. Selain itu juga memang kalau ada bangunan-bangunan istilahnya yang roboh atau fasilitas kurang baik gitu, kita selalu berinteraksi dengan komite. Apakah nih ada kerjasama dari masyarakat atau untuk memperbaiki bangunan tersebut yang rusak tanpa dibayar gitu Pak. Jadi itu salah satu memang kerjasama dengan komite gitu. Jadi masyarakat itu memperbaiki sarana yang rusak, maksudnya nggak terlalu parah gitu ya, itu tanpa dibayar gitu. Itu salah satu memang bukti dukungan kerjasama dari masyarakat itu sendiri gitu Pak. Oke, luar biasa ya. Sampai tahap ini sudah ternyata udah ada dukungan juga dari yang saya khawatirkan itu tadi tidak ada dukungan, ternyata ada dukungan juga ya. Memang dukungan dalam seperti itu ada Pak, cuman memang untuk kayak kependidikan itu sendiri memang belum. Misalkan dalam penyediaan buku yang kayak gitu, terus ya hal-hal yang kayak gitu memang belum tersebut. Tapi kalau kerjasama secara untuk keperluan sekolah dalam hal fisik ini memang ada. Oke, luar biasa Pak Sasa. Oke, untuk rencana penerapan pembelajaran sosial emosional kita akan lanjutkan itu ya. Yang tadi untuk refleksi atau umpan balik atau flashback dari rekan sejawat ini kita selesai, dan sampai komite juga udah bagus. Kita akan melanjutkan ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional yang kemarin Pak Sasa sempat belajar gitu ya. Saya akan menanyakan kembali Pak Sasa, tenang aja, jangan tegang-tegang ya, tenang aja, santai aja lah. Untuk di modul 2 ini ya, di modul 2 ini 2.2 ini apa sih yang dipelajari di modul ini? Nah, kemarin saya membuat konsep yang dipelajari itu ini Pak. Oke. Oke, nggak apa-apa, tenang aja Pak Sasa. Siap. Nggak apa-apa Sasa. Mana yang dipelajari di modul 2 ini kira-kira apa ya saja ya gitu ya. 2.2 ya Pak ya. Apa saja yang dipelajari di sini? Yang di sini yang pertama memang yang dipelajari adalah kesadaran diri, Ya. manajemen diri, terus selain itu kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini memang yang sedikit saya pelajari, atau banyak lah yang dipelajari, cuman mungkin saya kurang begitu aneh gitu Pak. Cuman memang yang dipelajari itu adalah ini, kesadaran diri, manajemen diri, terus kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab gitu. Oke, untuk di kesadaran diri itu apa saja Pak? Kesadaran diri yang pertama memang
kembali ke, kalau di kelas ya Pak ya, kalau di kelas kita memang kembali ke keyakinan kelas yang telah dibentuk. Setelah keyakinan kelas memang disepakati oleh saya guru pribadi dan peserta didik itu sendiri, nah kalau kita sudah memberitahu nih keyakinan kelas kita seperti ini, jadi kita tanamkan kepada peserta didik apakah mereka mengikuti keyakinan kelas itu sendiri. Contoh kecil misalkan hal terkecil membuang sampah gitu Pak, membuang sampah tanpa kita tegur gitu, jadi peserta didik itu sudah bisa membuang sampah kepada tempatnya gitu, tanpa kita instruksikan lagi gitu. Itu salah satu bukti kesadaran diri. Oke, luar biasa ya. Misalnya sampai tahap sana itu untuk kesadaran diri. Yang lainnya ada lagi contoh yang lainnya. Kayak misalkan berdoa sebelum belajar gitu. Jadi peserta didik tanpa kita suruh lagi, ketika akan mulai pembelajaran mereka langsung berdoa sebelum belajar gitu. Jadi tanpa kita suruh lagi gitu Pak. Oke. Yang keduanya apa Pak? Yang kedua adalah manajemen diri. Oke. Manajemen diri berusaha kita memang tepat waktu itu salah satunya. Jadi memang manajemen diri itu disebut, kalau posisi sekarang memang disebut paling sulit bagi saya pribadi gitu Pak. Paling sulitnya kenapa Pak? Karena memang satu sisi kita tidak berfokus untuk sekarang ya, untuk saat ini kita tidak berfokus pada kegiatan satu saja, karena memang harus kesini harus kesini harus kesini. Nah itu di situ yang memang manajemen diri itu yang saya sekarang merasa kesulitan gitu. Harus membagi-bagi waktu dan jadwal gitu. Jadwal. Apa sudah membuat schedule atau jadwal atau planning kegiatan selama 1 bulan ini? 1 bulan sekarang memang karena banyak hal memang sudah gitu Pak. Sudah. Jadi mau tidak mau walau kita kerepotan ya memang semuanya harus teratasi dan terjangkau gitu Pak. Walau pusing-pusing juga gitu maksudnya. Ini Ya, yang namanya hidup Pak, pasti ada pusing. Kalau pusing itu harus menggerakkan apa kira-kira Pak? Ya paling karena memang waktu bentrok kadang-kadang Pak, kita memberi kabar atau tembusan dulu kepada schedule yang kedua nih, maaf saya datang terlambat karena harus ini dulu nih gitu. Jadi mudah-mudahan gitu walau datang terlambat tapi teman-teman yang lain bisa memahami gitu Pak. Luar biasa. Yang ketiganya apa? Yang ketiga kesadaran sosial. Ya maksudnya Kesadaran sosial yang memang kita melihat nih hal-hal yang lumrah atau dilaksanakan di sekolah, kalau kita tidak melaksanakan ya kita malu sendiri gitu Pak. Kalau misalkan yang lain memang contoh kecil melakukan upacara atau ada gotong royong gitu, kita tidak berkecimpung kan setidaknya kita juga ada rasa ke situ gitu. ya, luar biasa Pak. Taraf ini Bapak sudah dari mulai kesadaran diri, manajemen diri ya, terus kesadaran sosial udah ada perubahannya ya, udah ada ini. Selanjutnya di apa Pak? Di keempat apa? Yang keempat itu keterampilan berelasi. Apa yang dilakukan keterampilan maksudnya? Keterampilan berelasi ya salah satu memang kalau di dunia sekolah salah satunya memang karena sekolah itu yang tadi saya bilang Pak, tidak hanya sekolah maju dan mundurnya itu tidak hanya tergantung kepada guru dan kepala sekolah saja, tapi memang bermitra dengan pihak masyarakat juga itu salah satunya penting. Mungkin itu salah satu bentuk apa tadi keterampilan berelasi kita. Nah di situ kita upayakan bagaimana sih supaya ada kerjasama dari pihak masyarakat dengan pihak sekolah, itu salah satunya kalau di pihak sekolah. Kalau di pihak organisasi juga misalkan salah satunya ya kita berupaya dengan lintas sektor itu supaya memang terjaga agar memang semua pihak berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan. Kalau di peserta didik ya salah satunya kita memang dengan orang tua peserta didik itu sendiri gitu, karena memang peserta didik di sekolah itu hanya sekian persen dididik oleh kita gitu. Jadi perlulah kita itu tadi Pak mempunyai keterampilan berelasi, salah satunya memang untuk menguatkan hal yang kita mau gitu. Oke. Dalam hal ini peserta Yang didik. terakhir Pak di 5 Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab memang ini juga agak sulit Pak, karena ketika kita dihadapkan dengan permasalahan memang yang satu sisi ini harus itu harus,
gitu. Jadi kita harus mengambil keputusan yang tepat gitu Pak. Hmm. Ya ini mungkin pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini bisa tercapai apabila memang keterampilan berelasi, menurut saya sih ya Pak ya, keterampilan berelasi itu melekat oleh kita gitu. Jadi setelah kita mempunyai atau ada komunikasi, maka pengambilan keputusan akan bisa kita ambil gitu Pak. Bisa termasuk ke dalam segitiga restitusi bisa masuk. Bisa masuk juga Pak. Iya, Bisa jadi masuk. ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Materi yang satu dengan materi yang Iya. ada keterkaitannya. Oke Pak, setelah ini Bapak mempelajari di modul 2 ini dan Bapak sudah bisa menjelaskan dari model kesadaran diri, manajemen diri, terus apa lagi? Pengambilan keputusan bertanggung jawab, sosial, sosial ya. Itu baru 4 kan? Satu lagi tadi ada kelewat apa? manajemen diri. Manajemen diri ya itu. Itu kan sudah 5 item yang Bapak kuasai ya. Selanjutnya apa sih yang Bapak akan terapkan nanti untuk pembelajaran di kelas tentang pembelajaran PSI ini? Yang pertama memang saya akan yang saya pahami itu ya, yang saya pahami mungkin lebih cenderung ke diferensiasi Pak. Diferensiasi. Jadi pertama kita kan untuk di diferensiasi itu kan salah satunya saya beranggapan dulu itu bahwa peserta didik itu dipukul sama rata gitu Pak. Pak, ya, jadi dengan materi yang sama disuapin gitu, baik itu yang kemampuan tinggi rendah itu ya kita sajikan saja gitu. Ternyata setelah mempelajari diferensiasi terus kesadaran sosial dan emosional, ternyata memang peserta didik itu mempunyai kemampuan terus emosional juga yang berbeda-beda gitu Pak. Jadi ternyata setelah mempelajari ini saya paham gitu, oh cara menghadapi peserta didik itu tidak bisa dipukul sama rata gitu. Oke, untuk mengetahui peserta didik bahwasanya peserta didik ini ada tidak bisa dipukul sama rata ya misalkan. Ini cara mengukurnya Bapak seperti apa? Bisa dengan secara langsung tes Pak. Terus kalau kita memang berhadapan langsung dengan peserta didik, secara kasat mata juga itu kelihatan Pak. Jadi bisa dengan penilaian sikap atau memang mengadakan tes kepada peserta didik itu sendiri gitu untuk evaluasi atau penilaian itu kelihatan gitu Pak. Jadi sudah bisa kita sudah punya kesimpulan dengan hasil tes kepada peserta didik. Oh sini ini kemampuannya tinggi, sini kemampuannya rendah, tingkat emosionalnya seperti ini gitu. Sudah terukur gitu Pak. Sudah terukur. Bisa. Oke Pak, luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan selanjutnya, kalau Bapak sudah melakukan namanya kan pengukuran diri ya atau asesmen ya Pak, asesmen itu ya, asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik itu ada pengukuran pertama mungkin Pak Pak Sasa untuk memisah dan memilah siswa ini yang ada kemampuannya yang sedang yang tinggi gitu ya. Nah setelah itu setelah Bapak komplekkan atau kelompok-kelompokan, nah gimana cara proses pembelajarannya? Disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jadi misalkan contoh kecil di dalam hal literasi ya Pak. Misalkan, jadi peserta didik itu kan ada yang memang kepada teks itu bisa membaca dan memahami. Ada yang peserta didik itu memang hanya sekedar bisa membaca tanpa memahami. Yang ketiga misalkan ada yang memang peserta didik itu benar-benar tidak membaca, tidak bisa membaca, masih mengejah gitu kan. Jadi cara proses pembelajarannya kita untuk peserta didik yang sifatnya bisa memahami dan membaca dan memahami itu kita memberikan soal gitu Pak yang memang lebih menjurus kepada pemahaman mereka gitu Pak, menyimpulkan. Kalau membaca mungkin kita penugasannya peserta didik itu coba nih baca ini gitu, jadi hanya sekedar membaca tanpa memahami gitu kosakata itu ya. Terus yang terakhir yang rendah disesuaikan juga dengan kemampuan peserta didik yang memang hanya bisa membaca mengejah gitu. Oke, luar biasa Pak saya. Oke, apakah yang Pak Sasa rencanakan atau yang Pak Sasa lakukan ini sudah baik atau perlu ada perencanaan lain?
mungkin perlu tambahan penggunaan kayak misalkan multi modal kayak gitu kan, perlu lagi dengan apa namanya, ya memang harus ada perubahan buat saya pribadi dan peserta didik juga, memang harus lebih ada peningkatan lagi gitu Pak, tidak cukup sampai di sini. Adakah harapan setelahnya menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bapak ampu? Harapan yang yang saya mau, yang pertama memang peserta didik, karena memang sasarannya memang peserta didik gitu Pak ya. Saya berharap memang peserta didik itu bisa menjadi lebih baik dan dalam pembelajaran dan mendapatkan hasil yang memang jauh lebih baik dari yang sekarang, baik itu dalam hal apapun gitu, baik pembelajaran maupun ekstrakurikuler juga. Terus selain itu juga bagi teman sejawat juga saya berharap saya juga membawa manfaat apa yang saya dapat di dalam guru penggerak ini gitu. Oke, luar biasa. Oke, bisa mengimbaskan ya ke rekan lain. Selanjutnya setelahnya kita tadi membahas tentang pembelajaran KSE, kita akan selesai nih di bagian KSE pas sudah memahami 5 unsur dan pas sudah mau melaksanakan kegiatan perubahan tersebut. Selanjutnya tentang keterlaksanaan tahapan bagja yang waktu tempo lalu di Loka Karya 2 kita telah bahas, dan sebelum Loka Karya juga di sini kita sebenarnya sudah bahas tentang alur bagja tersebut. Nah, untuk keterlaksanaan alur bagja itu sendiri gimana? Sudah sejauh mana? Buka dulu Pak. Boleh, nggak apa-apa. Supaya sama dengan visi dan misi ini. Iya. Alur bagja apa ya? Nah, ini Pak, biar sama dengan itu Pak. Nah, ini. Yang pertama memang ketika tadi pertanyaan kan yang akan dilakukan gitu Pak ya. Yang pertama memang kita membuat rencana dulu, membuat pertanyaan dulu. Jadi kalau saya cuman kan untuk alur bagja itu kan kita berpikirnya bukan hal negatifnya yang kita sorot ya, tapi hal-hal positifnya. Ketika saya melakukan pembiasaan misalkan di sekolah, kira-kira yang terjadi apa ya gitu Pak. Kira-kira yang terjadi apa? Misalkan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran, itu dampaknya apa ya? Itu mungkin seperti itu. Itu yang akan saya lakukan. Karena memang sementara ini sudah agak berjalan gitu Pak. Luar biasa. Yang kedua, mengambil pelajaran. Jadi ketika sudah melakukan pembiasaan tersebut, oh ternyata dengan pembiasaan baca 15 menit sebelum belajar, peserta didik itu bisa paham tentang apa yang mereka pelajari gitu Pak. Lalu ada mimpi. Jadi menggali mimpi itu, oh karena itu sudah membawa dampak positif, bagaimana kalau misalkan di tiap kelas itu ada semacam sudut baca. Jadi supaya lebih peserta didik itu bisa lebih paham tentang literasi misalkan gitu Pak. Jadi alhamdulillah juga itu sudah diterapkan di tiap kelas, mulai ada sudut baca gitu Pak. Terus jabarkan rencana, mungkin itu juga sudah termasuk tadi. Nah, itu atur eksekusi hal yang kita harapkan tadi atau mimpi terkait pembiasaan tadi, ya kita dituangkan atau dilaksanakan gitu Pak, dengan cara tadi itu menyimpan sudut baca gitu yang kayak gitu. Oke, luar biasa Pak Sasa ya. Oke, apakah untuk melakukan tahapan bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak inginkan? Dengan cara Pak Sasa membuat sudut literasi, misalkan dengan cara berliterasi anak waktu tadi 15 menit, apakah itu sudah sesuai apa yang diinginkan Pak Sasa atau belum? Sementara sesuai Pak, karena memang belum sepenuhnya saya bilang sementara gitu.
apa yang menjadi tantangan melakukan tahapan bagja tersebut? Sementara ini tantangan di peserta didik sendiri Pak ketika melakukan hal-hal seperti itu, karena dalam hal literasi peserta didik tidak sedikit yang belum bisa baca itu. Oke. Paling Nah, apa yang menjadi solusi atau yang menjadi jalan menuju itu? Nggak apa-apa, jawab pas. Apa yang menjadi solusi atau tantangan atau misalkan yang menghadapi tantangan tersebut untuk bisa mencapai si peserta didik itu mencapai hal-hal bisa baca itu sendiri atau literasi itu sendiri, apa yang Bapak triknya lakukan ini? Yang pertama memang melakukan pendampingan Pak kepada peserta didik itu, pendampingan secara khusus, jadi mengajari yang membaca itu sendiri. Cuman memang pendampingannya khusus gitu. Contoh kecil yang tadi kesini kan itu jadi kalau misalkan yang lain mengerjakan atau menulis materi yang kita berikan, untuk yang peserta didik yang tadi itu kan khusus itu ya. Kita berbeda dengan yang lain, cara mengajar membaca di meja perlahan gitu, jadi cara penanganannya memang berbeda. Kalau begitu penanganan yang harus ditingkatkan lagi, karena nantinya cita-cita kita kan nanti di 2045 menjadi inilah generasi emas 2045. Oke, selanjutnya Pak, apa yang perlu diperbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan diri Pak Sasa sendiri sehingga bisa mencapai visi utama tersebut? Jadi yang pertama memang harus lebih banyak rencana, karena memang untuk di sekolah itu sebenarnya untuk pembiasaan atau membuat sekolah lebih maju kan banyak ya Pak ya. Nah untuk atur eksekusinya supaya lebih terlaksana ya intinya bekerja sama sih Pak. Oke, kolaborasi. Oke, Pak Sasa, udah luar biasa untuk pertemuan kali ini, sudah sangat membantu dalam proses pendampingan ini, dari mulai kita flashback 360 derajat, terus pembelajaran pembelajaran sosial emosional, terus keterlaksanaan tahapan bagja udah selesai, tiba di waktu akhir Pak. Sekarang di bagian akhir, yaitu apa sih yang paling menarik dari sesi ini setelah melakukan proses pendampingan hari ini, apa yang membuat Pak Sasa ini nih menarik nih dari pertemuan ini? Coba, saya pengen dengar. Yang lebih menarik itu bahkan mungkin saya ketawa kepada diri saya sendiri gitu. Ternyata yang saya sadari nih Pak, walau kita banyak kegiatan, pembelajaran yang sudah kita lewati atau lalui itu tetap harus dibaca lagi atau dipahami lagi sama kita Pak. Karena memang saya secara tidak langsung atau mungkin langsung ya diingatkan oleh Bapak ketika bertanya modul 1.1, 1.2, 1.3, karena saya mungkin banyak kesibukan di luar sampai mungkin lupa gitu Pak. Itu saya menariknya di situ, ternyata ini tuh jangan sampai lupa. Secara tidak langsung gitu Bapak itu mengingatkan saya bahwa nih kamu jangan sampai lupa loh pelajaran ini. Itu yang saya bikin saya menarik gitu Pak. Jadi saya berpikir oh ya benar, ternyata memang walau kita banyak aktivitas, tanggung jawab kita itu ya salah satunya ini gitu, jangan sampai kita lupa ya. Itu yang mungkin yang lebih pokoknya tuh jangan lupa sampai kita tuh nilai guru penggeraknya tuh nah itu Pak. Jadi itu nilai guru penggeraknya kan kita ingat Pak, guru penggerak itu adalah bergerak dan menggerakkan. Kita harus menggerakkan semua ini ya, bukan hanya diri kita saja yang beberapa modul kita pelajari terus sudah lewat dadah gitu, jangan sampai gitu ya. Kita tetap harus ya, terutama ya paling ke diri kita sih dulu lah, yang paling utama diri kita, apa yang materi-materi. Terus ketika kadang sih seperti ini jadi curhatnya, kadang ini seperti ada orang yang seperti ini, mudah cepat tahu, tapi juga cepat lupa. Ada yang susah
susah untuk mengertinya, susah untuk lepas dari sini juga susah gitu, ada yang seperti itu. Nah nanti bapak ada di buku mind map ya untuk pengasahan otak kanan dan otak kiri juga, kalau nggak salah itu di PSE ya, di apa yang ada otak yang kayak otak kerdil otak itu udah pelajari belum? Masa yang di ada otak mamalia gitu ya, kalau nggak salah ini otak kayak kan kalau di barat otak itu ada kayak tangan gini gitu kan, itu di modul itu di sini juga dibahas kemarin ya. Ya seperti itu ya, kan ada yang kan nggak salah budaya positif juga ada budaya positif ya gitu ya, seperti itu Pak. Selanjutnya apa sih yang harus diperbaiki dari pendamping kali ini, apakah yang kurangnya ataupun apakah sudah baik ataupun gimana, saya mohon buat saya gitu ya. Dari Bapak terus MPP saya pribadi ya, saya rasa udah bagus Pak. Udah bagus. Kenapa sudah bagusnya? Karena memang selalu memantau saya sebagai CGP di Angkatan 9 ini ya, selalu berkomunikasi, mengarahkan, mengingatkan, itu yang selalu Bapak lakukan. Jadi itu tadi kenapa saya butuh Bapak sebagai salah satu penunjang untuk keberhasilan saya di progres kedepannya, karena yang saya rasakan Bapak itu selalu berkomunikasi dan mengingatkan. Jadi saya rasa untuk hal negatifnya tidak ada, tapi justru ada bagus gitu. Terima kasih Pak Sasa ya. Oke, sebelum nanti di bulan Februari di sebelum PI 4 mohon kesediaannya Bapak, tadi saya udah bilang sama Ibu Kepala saya, Bapak juga sudah dengar, untuk membuat RPP yang terintegritas dengan sosial emosional dan budaya positif itu terintegritas. Nanti dibuatnya bisa dengan Google Form, bukan Google Drive, nanti di bagian Google Doc, di bagian ke saya, di bagian ke Ibu Kepala, supaya di bagian mana yang harus diperbaiki atau kedepannya nanti saya kirim ulang ke Pak Sasa. Setelah itu nanti kita akan sepakati untuk pembelajaran, nanti ada observasi kelas gitu ya bersama saya dengan Sasa, dan mungkin itu saja. Untuk hal-hal yang lain mungkin nanti bisa dikomunikasi dengan Pak Sil di LMS ya. Oke. Terima kasih Pak Sasa atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya. Mohon maaf bukan saya